bosan, lelah, mata nanar, tangis menetes. Fakta yang terjadi adalah gue dan lo harus mengikuti aturan pemerintah akibat pandemi. Entah kapan berakhir. Terjepit pilu suasana hati, badan lelah tak bergerak. Ingin menggapai asa, tapi tak tersampai. Masa pandemi merupakan masa-masa penuh ketidakpastian bagi semua orang. Meningkatnya jumlah kasus COVID dengan varian terbaru, serta waktu lama yang dihabiskan di rumah, membuat banyak dari lo dan gue mengalami tekanan mental. Menjadi wajar adanya jika lo merasa bingung, cemas, bahkan stres di tengah kondisi saat ini. Tapi gue akan selalu mengingatkan diri gue dan lu untuk gak khawatir berlebih. Mayoritas manusia akan merasakan gagal di masa ini dan berpengaruh besar kepada kondisi psikis kita. Ketakutan terhadap virus yang mematikan, kehilangan pekerjaan, cultural shock karena kebiasaan baru yang muncul akibat pandemi ini, dan masih banyak lagi hal-hal tak terduga yang mengganggu. Gue mencoba untuk menepis seluruh persepsi yang hidup di pikiran mayoritas masyarakat di masa pandemi ini, dengan tujuan gue tetap bisa berproses dengan baik dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun dengan semangat dan telaten. Walau memang sesekali gue merasakan hal yang sama dengan kebanyakan masyarakat saat pandemi ini. Seperti ketakutan, kesepian, menganggap dunia mengucilkan kita, berprasangka buruk terhadap Tuhan, dan merasa buruk sekali saat tak ada sepeser pun uang di tangan. Semua itu pernah gue lalui dan dampaknya tidak membuahkan hasil untuk kemajuan. Kemampuan mengontrol pikiran dan emosi sepenuhnya ada dalam diri gue dan lu. Gue dan lu berkuasa penuh atas pikiran itu. Adalah bijaksana ketika lu mempunyai pikiran dan emosi positif di masa ini, masa yang tidak mudah dijalani. Kecemasan, kekhawatiran dapat memicu lu jadi pribadi yang hanya melihat sisi negatif hidup saja. Kunci untuk mengubah pikiran negatif menjadi positif adalah bersyukur. Bahwa dengan bersyukur, hidup tak melulu berisi rasa sakit. Syukur adalah ungkapan rasa berterima kasih gue dan lu kepada Tuhan yang telah memberikan gue dan lu anugerah dan kenikmatan yang tak terhitung jumlahnya. Tuhan sendiri menjanjikan bagi siapa saja yang mau bersyukur, maka Tuhan akan menambah nikmatnya. Dengan bersyukur lo dapat mengendalikan penyakit hati. Rajin bersyukur membuat lo mendapatkan kebahagiaan yang lebih besar. Satu hal yang penting harus lo ingat, bahwa bersyukur berpengaruh terhadap kinerja otak lo. Mengungkapkan rasa syukur secara teratur memiliki tingkat emosi positif yang lebih tinggi. Lo juga bisa memiliki watak yang lebih baik dalam hidup dan jarang menunjukkan emosi negatif seperti kecemburuan dan kemarahan. Selain itu, orang yang suka bersyukur cenderung lebih optimis, memiliki tingkat kepuasan hidup yang lebih tinggi, serta tingkat depresi dan stres yang lebih rendah. Mengungkapkan rasa syukur dapat mengubah struktur saraf otak. Penelitian mengatakan, ketika lu mengungkapkan rasa syukur, otak akan melepaskan dopamin dan serotonin yang memberikan perasaan nyaman. Dopamin dikaitkan dengan kebahagiaan,
sedangkan serotonin membantu mengatur suasana hati. Berterima kasih kepada Tuhan, diri sendiri, dan sesama, atau bersyukur dengan cara apapun dapat mencerahkan pikiran dan membuat lo merasa lebih bahagia. Jadi, mengungkapkan rasa syukur bisa membantu gue dan lo mengatur suasana hati serta mengurangi perasaan takut, cemas, khawatir, dan sakit hati. Banyak sekali hal yang harus lo syukuri dalam hidup ini setiap harinya. Tetapi terkadang kenyataan tuntutan hidup, perjuangan, dan kekhawatiran memberi lebih banyak ruang untuk kalah dari rasa syukur. Atau mungkin lo lupa, di tengah kesibukan dan tekanan yang lo hadapi, lo perlu menundanya sebentar untuk bersyukur atas semua hal yang telah dilakukan oleh Tuhan dalam hidup lo. Bersyukur tidak hanya lo lakukan ketika mendapatkan sebuah rezeki atau nikmat dari Tuhan, tapi pada saat kesulitan datang, lo juga perlu mengucap syukur. Mulailah sekarang berlatih bersyukur untuk keadaan yang sepertinya payah. Mari luangkan waktu hari ini untuk bersyukur dan berterima kasih atas hal-hal yang sudah dititipkan Tuhan pada diri kita, termasuk menjaga kesehatan tubuh, karena tubuh ini merupakan titipan dari Sang Maha Pencipta. Tubuh merupakan pemberian yang amat berharga. Menjaga tubuh agar tetap sehat merupakan manifestasi dari keimanan, sekaligus juga ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Mengatur pola makan, istirahat yang cukup, olahraga teratur, dan juga menjaga kebersihan adalah beberapa upaya dalam memelihara kesehatan. Dengan fisik yang sehat, lu pasti akan lebih banyak khusyuk dalam ibadah, lebih fokus dalam bekerja dan belajar, lebih siap untuk mengemban amanah, dan lebih totalitas dalam mengerjakan segala sesuatunya. Life is not about waiting for the storm to pass. It is learning to dance in the rain.